Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmadi Syabani dengan NIM belakang 013. Di sini saya akan membahas terkait pemerintahan desa dengan judul Analisis Kasus Penggelapan Dana Desa Pekon Sinarjaya, Perspektif Nurholis dan Eko Sutoro. Mungkin sedikit latar belakang di mana kan pemerintahan desa ini sekarang tuh ada hukum maupun aturan terkait undang-undang yaitu nomor 6 tahun 2014 yang berisi lebih mempunyai perlindungan khusus atas wilayah mereka secara otonom, dan di mana tuh termasuk kayak adanya dana desa juga yang dialokasikan dari negara. Nah, namun pada praktiknya tuh dari pemerintah desa tersebut banyak korupsi, di mana sini tuh salah satu fenomenanya tuh saya mengangkat terkait desa Pekon ini yang adanya korupsi dengan penyalahgunaan pemakaian dana desa di bulan Agustus tahun 2025 oleh yang berinisial Gunawan ini yang mempunyai jabatan sebagai sekretaris desa. Di mana sini tuh saya akan merelevansikan kasus Pekon ini. Yang pertama tuh karena adanya terdapat kata Pekon ini, makanya sini tuh adanya pengelolaan keuangan desa. Kan tadi kan kewenangannya diberikan alokasi oleh negara. Nah, di sini tuh menjadi lahan korupsi kecil-kecilan yang merusak fondasi pembangunan lokal. Lalu juga adanya lemahnya pengawasan internal seperti peran BPD ini dan musyawarah warga yang menunjukkan pola sistemik yang menghambat realisasi desa membangun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Desa. Mungkin di sini masuk pada pembahasan pertama pada fakta kasus, di mana dari beberapa berita tuh pada tanggal 25 Juli 2025 di sini tuh ternyata tidak hanya penyalahgunaan anggaran pada program ketahanan pangan si desa itu saja, ternyata ada korupsi lainnya terkait anggaran gaji aparatur honor sebesar 62 juta. Jadi itu totalnya tambah program kota pang ini kan 60 juta, jadi 122 juta. Gaji aparatur honor ini tuh yang dimana tuh untuk diperuntukkan pada 14 aparat masing-masing tuh hasil gajinya tuh 4,3 juta dan juga gaji petugas kebersihan senilai 2,45 juta yang belum terbayarkan dari Januari sampai Juli 2025. Lalu sini tuh ada per tanggal 28 Agustus 2025 terdapat surat pernyataan bermatra yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2025 yang berisi komitmen tegas untuk melunasi honorarium aparatur Pekon mulai bulan Mei sampai Juni, yang dimana tuh tenggat bayar tuh paling lambat tuh Agustus 2025. Nah, dokumen ini tuh disaksikan oleh PJ Peratin Harsono, Bayu Dwi Anggoro sebagai pihak keluarga korban dan juga Ketua LHP Bambang Sukanto untuk menegaskan legitimasi hukumnya. Namun perjanjian tersebut tuh ternyata belum ditepati juga hingga Kamis 28 Agustus 2025. Dari peristiwa tadi itu adanya surat laporan yang diadukan oleh Edwin Saputra, di mana tuh dia sebagai aparat Pekon Sinarjaya ini yang melihat kayak tidak benar lah tindakan tersebut dan mengadu ke polisi atas penggelapan gaji ini. Lalu dibantu juga oleh rekannya yaitu Doni Gunawan sebagai aparat Pekon ini juga dia mendesak pihak berwajib untuk segera bertindak tegas. Setelah aduan tadi tuh di tanggal 28 itu kan resmi ke polisi ini, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2025 ternyata uang tersebut tuh dibalikan oleh oknum sekdes yang inisial G ini tuh sebesar 62 juta lalu diserahkan kepada pemerintah desa dan disalurkan kepada 14 aparatur serta petugas kebersihan. Namun kan tadi kan ada 2 anggaran yang dikorupsi. Nah, 1 anggaran lagi ini berarti yang si program Kota Pang ini belum dibalikin juga sampai 6 Oktober 2025. Selanjutnya di sini pada 15 Oktober 2025 adapun panggilan dari Inspektorat
untuk beberapa pejabat desa serta camat atas dugaan ternyata mereka tuh mengetahui alur penggunaan dana tersebut, di mana pejabat yang dipanggil tuh pertama ada Pratin Sinarjaya yaitu Pak Harsono, lalu juri tulis Pekon Sinarjaya, serta camat Air Hitam yaitu Gusian Afriza, yang dipanggil oleh Pak Pugu Sugandi selaku Inspektorat Lampung Barat. Dari hasil pemanggilan tersebut, adanya kesepakatan lah kepada semua pihak untuk menyelesaikan secara administratif, di mana tuh ya berarti tuh mereka harus menggantikan uang 60 juta ini dengan cara apapun, entah menemui si oknum ataupun mengganti dengan uang pribadi mereka, agar kalau misalkan tidak menyelesaikan secara administratif tuh maka akan berujung hukum. Nah, secara kan tadi kan penyelesaian administratif ini tuh ada tenggat waktunya yaitu 7 hari ke depan dari 15 Oktober 2025. Selanjutnya di sini adanya tadi kan keterkaitan relevansi yaitu analisa teori, di mana sini menggunakan dua teori, yaitu pertama teori pemerintahan semu dari Nurholis, di mana pada dasarnya tuh desa Pekon ini tuh berada dalam posisi yang tidak jelas dan tidak mandiri dalam struktur negara. Hal ini tuh karena menjadi perpanjangan tangan saja dari kabupaten sehingga tidak memiliki otonomi substantif, namun tetap saja dipaksa menjalankan fungsi pemerintahan layaknya daerah otonom, karena tadi sini kan ada kata pekon yaitu yang mengarah kata adat ini dari warisan kolonial. Dari kata tersebut juga di satu sisi berarti mereka kan mendapatkan kewenangan otonomi yaitu menerima anggaran besar, seperti pada kasus ini tuh adanya dana program Ketapang. Namun ya karena dari kasus ini tuh kontrol internal maupun eksternal tuh gagal, dimana internalnya tuh berarti BPD ini, lalu ke eksternal tuh dari si masyarakat, gagal mencegah dari penyalahgunaan kekuasaan finansial, termasuk pada si pengetahuan pelibatan dari Pratin Sinar Jaya yaitu Pak Harsono. Selanjutnya kedua nih adanya teori dari Eko Sutoro, di mana kasus penggelapan dana ini menimbulkan kondisi lemahnya pelembagaan demokrasi. Sebagaimana pada teori membangun masyarakat Eko Sutoro ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa ini bergantung pada kedaulatan desa, yang salah satu pilarnya tuh yaitu musyawarah desa yang inklusif dan berdaya. Ketika musyawarah desa ini menjadi ruang deliberasi bagi warga untuk menyuarakan aspirasi maupun melakukan kontrol terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun ketika kedaulatan tersebut dilemahkan karena praktiknya bersifat formalitas, jadi cuma kayak untuk formalitas saja gitu, tidak dipraktikkan dalam faktanya, sehingga menimbulkan akuntabilitas dan transparansi menjadi runtuh, yang menimbulkan tadi korupsi kecil-kecilan. Dari hal kasus penggelapan dana pada Pekon Sinarjaya Lampung Barat ini, mungkin ada beberapa rekomendasi kebijakan yang saya temui. Yang pertama tuh lebih perkuat akuntabilitas melalui platform digital, di mana kan masa modern ini juga semua pemerintahan instansi lembaga negara ini kan dituntut untuk berdigital lah, karena ada dampak baiknya juga yaitu transparan. Misalkan seperti Siskudes, yaitu terintegrasi dengan musyawarah yang bertujuan memberikan akses laporan real time kepada masyarakat setempat si Pekon Sinarjaya ini. Lalu kedua juga meningkatkan partisipasi masyarakat agar meningkatkan kesadarannya terkait untuk pengawasan dari dana ini tuh, untuk melakukan dana ini yang bertujuan tadi kan untuk membangun infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat melalui via musyawarah inklusif. Jadi tidak hanya sekedar formalitas saja yang seperti keadaannya dari praktik tadi, tapi di sini tuh dilakukan secara memang benar-benar intinya tuh lebih ke inti yaitu kedaulatan rakyat. Di sini juga untuk sebagai apa ya, evaluasi dari kinerja BPD agar dapat mendukung kualitas kinerja BPD ini juga menjadi lebih baik. Mungkin itu saja.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.